Halo, 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 halo. Ketemu lagi di channel kita di SniperFX Community. Saat ini kalian sedang melihat sosok orang yang sedang viral ya. Seorang yang kaya mendadak dari NFT. Jadi di sini kita akan berbicara tentang Gozali Everyday. Siapakah Gozali Everyday ini? Ialah seorang anak muda. Seorang anak muda yang mempunyai muka tebal. tidak. Oke, jadi ini seorang anak muda yang konsisten dan dia memposting foto-foto dia sejak 3 tahun terakhir. Jadi kita lihat di sini Gozali Everyday. Di sini kita lihat dia ada 933 kali memposting foto dia selama 3 tahun ya kalau kita hitung. Yang jadi pertanyaan, kenapa seorang Gozali ini kita dapat informasi total daripada NFT yang dia punya itu mencapai nilai dari 12 miliar lebih. Walaupun dia mempunyai satu kesaksian bahwasanya yang baru dicairkannya ialah 30 juta. Dan itu untuk kebutuhan sehari-harinya saja. Karena ini kan dari aset kripto. Jadi tidak langsung dia terima dalam bentuk rupiah, dalam bentuk Ethereum ya. Jadi Ethereum IDR sekarang berada di kisaran 45 juta ya. Tepatnya di hari ini di 45 juta. Kalau kita lihat di waktu yang lalu pada saat dia sebelum viral saat ini itu berada di sekitaran 50 juta. Oke, jadi total aset yang dia punya dia sekitar 12, sekian miliar. Dan dapat informasi juga bahwasanya dia dihubungi sama Dirjen Pajak untuk membayar pajak. Jadi ya kalau masih dalam bentuk aset kripto itu belum bisa dicairkan ya dalam bentuk rupiah. Jadi bisa dikatakan dia masih punya pegangan uang itu sekitar 30 juta saja. Jadi yang nggak banyak kita pelajari daripada aktivitas NFT ini ialah ada satu kejutan momentum di mana postingan foto yang jadi meme saat ini, orang-orang yang menginginkan NFT yang unik seperti itu membelilah aset NFT-nya daripada Gozali. Jadi Gozali Everyday ini kalau kalian hitung dari total yang dia posting ini 933. Jadi buat kita sekalian, kita perlu belajar bahwasanya tentang konsistensi dari seorang Gozali ini. Mungkin kalian tertarik nih, aku foto recehku ku posting lah, ku pajang di OpenSea. Siapa tahu ada kolektor NFT yang tertarik. Tidak seperti itu. Jadi rezeki setiap orang itu sebenarnya berbeda-beda. Dan ketepatan dari konsistensi seorang Gozali Everyday ini, dia mendapat momentum bahwasanya ini adalah rezeki dia saat ini. Jadi kalau kalian mau ikut silahkan dengan mengupload foto-foto kalian yang unik-unik, yang receh, dengan harapan ya, jadi sekali lagi harapan, semakin kalian berharap pasti kalian semakin kecewa. Jadi dengan harapan bahwasanya kalian akan viral seperti itu. Tapi kalau saran saya itu ya bukan satu hal yang menarik ya mengikuti jejak daripada Gozali Everyday ini. Mungkin saat ini itu menjadi rezeki dia. Tapi kalau kalian bisa lihat peluang yang lain, kalian bisa pelajari NFT itu seperti apa, aset-aset apa aja yang mau kita beli, dan project baru apa yang akan terjadi pada saat NFT ini dirilis ya, seperti itu. Jadi kalau kita sekarang kita harus tahu projectnya, kita tahu harus kapan beli, kapan jual. Jadi ini seperti mirip pasar keuangan lah, seperti itu. Oke. Kalian bisa jadi seorang trader juga di aset NFT ini, tapi yang lebih menarik daripada aktivitas di NFT ini ialah menjadi kreatornya. Jadi di mana kalian yang menciptakan NFT ini,
dan kemungkinan kalian cuan itu lebih tinggi. Kenapa? Karena kalian yang menciptakan aset NFT ini, seperti itu ya. Jadi ini bisa dikatakan sebagai probabilitas aja sih, peluang kalian itu seberapa persen. Oke, jadi kalau kita lihat juga seorang Ghazali ini, dia dapat rezeki dari NFT. Dan sejak beberapa waktu yang lalu, sejak NFT ini lagi booming, begitu banyak muncul NFT. Jadi jangan sampai kalian itu ketipu dengan artis, dengan media yang sedang menyampaikan berita-berita tentang NFT ini. Oke, jadi yang perlu kalian waspadai ialah kalian tuh tetap harus meriset dulu. Jangan kalian langsung masuk kalau kalian ingin menjadi seorang trader. Jangan ada yang FOMO ketika NFT itu melejit. Oke, jadi kalau kita lihat mungkin ya dari aset Ethereum juga gitu. Karena ini kan ditukar dalam bentuk aset kripto. Jadi bisa saja ada orang yang membeli di harga 50 juta dan kemungkinan aset itu akan turun gitu, seperti sekarang berada di angka 45 juta, dan kita tidak tahu apakah ada yang membeli di angka 50 dan ketika mungkin anjlok lagi harganya akan turun lebih dalam lagi, bisa saja di harga 20 juta. Itu udah minus sekitar 50% ya, seperti itu. Jadi ya kalau saran saya, kalau kalian lihat chart di sekarang di NFT daripada aset Ethereum ini berada di sekitar 45 juta dan itu berada di area support, dan ini kita lihat ada pola double top dan kemungkinan kalau dia break daripada support ini bisa jadi akan melanjutkan penurunan. Oke, jadi kalian bisa cek juga aset kriptonya seperti apa dan kalian jangan langsung tergiur dengan proyek-proyek yang disampaikan oleh media. Mungkin itu aja video kita kali ini tentang Ghazali Everyday. Semoga ini bisa menjadi referensi teman-teman kalau mau terjun di dunia cryptocurrency ya. Seperti itu. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share ke rekan-rekan yang lain. Jika kalian ingin bergabung di Signal kita, di komunitas kita, linknya ada di deskripsi. Ini bersifat satu arah dan ini khusus untuk share Signal saja. Dan juga kalian bisa pakai broker rekomendasi kita. Oke, sampai ketemu di video kita selanjutnya. Salam profit konsisten.